The last days of Jesus. Kalau kita kembali kepada 2000 tahun yang lampau, ini adalah hari-hari terakhir Yesus ada di dunia. Itu kita mau merenungkan sejenak apa yang terjadi pada waktu Tuhan Yesus ada di dunia sebelum Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib. Dan cerita ini tentu dimulai ketika Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem. Di dalam Injil diceritakan bagaimana minggu terakhir Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem yang lazim disebut triumphal entry, masuk dengan kemenangan. Nah, sejak itu kalau di Injil Matius, maka itu dimulai dari Matius pasal yang ke-21. Di situ ditulis mulai ayat 1, Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Kalau di Injil Markus 11, Lukas 19, Yohanes pasal 12. Jadi semua keempat Injil mencatat bagaimana Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan penuh kemenangan. Nah, setelah itu, hari-hari ke depan banyak hal yang terjadi. Nah, ada 3 hal yang ingin saya angkat untuk kita ketahui dan renungkan bersama. Yang pertama adalah dikatakan bahwa Yesus menyucikan bait Allah. Di Injil Matius pasal 21 ayat 12 sampai 17. Dikatakan Yesus masuk ke bait Allah, kemudian dia mengobrak-abrik, bukan mengobrak-abrik bait Allah, saudara, tapi mengobrak-abrik orang-orang yang berjualan, meja-meja penukar uang, dan seterusnya. Dia mengobrak-abrik semuanya. Dia menyucikan bait Allah. Nah, perlu saudara ketahui bahwa Yesus menyucikan bait Allah itu bukan cuma sekali, tetapi 2 kali. Di Injil Yohanes pasal 2, itu dicatat waktu Yesus menyucikan bait Allah yang pertama kali pada awal pelayanannya. Itu terjadi pada awal pelayanannya. Dan pada akhir pelayanannya, dia kembali menyucikan bait Allah. Dengan lain kata, pancet aja. Problemnya manusia ini gak berubah-ubah. Sudah sekali, masih gak kapok. Nah, apa signifikansinya dari kejadian ini dan teristimewa tentunya kaitannya dengan saudara dan saya. Nah, kita tahu bahwa bait Allah itu adalah gambaran dari tubuh Kristus. Makanya Tuhan Yesus waktu ditantang oleh orang Yahudi, dia berkata gini, runtuhkan bait Allah ini, rombak bait Allah ini, bongkar bait Allah ini. Dalam 3 hari aku akan bangun kembali. Waktu itu mereka tidak mengerti. Mereka pikir bait Allah ini dibangun selama 46 tahun. Kok dikatakan 3 hari. Dan di dalam Alkitab dicatat bahwa Yesus sedang berbicara tentang tubuhnya. Bagaimana dia dalam 3 hari dia akan bangkit dari kematian. Jadi bait Allah ini adalah tubuh Kristus sebenarnya. Makanya Tuhan Yesus menyucikan karena dia tidak mau tubuhnya dikotori, dicemari. Saat ini juga sama. Memang pribadi Yesus ada di sorga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia menanti saatnya. Dikatakan Bapa akan menghancurkan musuh-musuhnya. Dan dia akan datang kembali. Tetapi tubuhnya ada di dunia. Terus tubuhnya masih ada di dunia. Dan apakah tubuhnya itu? Siapakah tubuhnya itu? Tidak lain adalah gereja. Gereja itu adalah tubuh Kristus. Makanya sudah bisa membaca di dalam kitab Efesus, Paulus mengatakan bahwa gereja itu tubuhnya. Tubuh Kristus. Kristus adalah kepala gereja. Yesus Kristus kepala dan kita adalah tubuhnya, anggota-anggota tubuhnya. Jadi Tuhan sama, Tuhan juga tidak mau tubuhnya dicemari. Tuhan juga tidak mau gereja itu cemar. Tuhan mau supaya gereja disucikan kembali. Gereja dimurnikan lagi. Tuhan mau supaya gereja kembali kepada fungsinya sebagai rumah doa. Makanya di situ ditulis, rumahku adalah rumah doa, tapi kamu jadikan sarang penyamun, kata Tuhan Yesus. Mengapa saudara? Mengapa Tuhan mau supaya tubuhnya disucikan, supaya baitnya disucikan? Coba kita lihat ayat berikut ini. Ketika bait Allah sudah disucikan, sudah dibersihkan, maka dikatakan datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu dan mereka disembuhkannya.
Haleluya. Tuhan mau supaya gerejanya kembali memancarkan kemuliaan Tuhan. Supaya kemuliaan Tuhan kembali dinyatakan di dalam gerejanya. Ini hati Tuhan. Sebelum gereja diangkat, sebelum gereja meninggalkan dunia ini, sama, Tuhan juga akan lakukan hal yang sama. Dia akan menyucikan kembali gerejanya. Melalui pekerjaan firman Tuhan dan pekerjaan Roh Kudus, Tuhan akan sucikan kembali gerejanya. Makanya kita harus siap, kita harus mengalir bersama dengan Roh Kudus. Apa yang Roh Kudus mau lakukan. Karena Roh Kudus sedang melakukan penyucian. Di seluruh dunia, kemuliaan Tuhan akan kembali dinyatakan. Tapi kemuliaan Tuhan itu baru bisa dinyatakan kalau ada kekudusan, kalau ada kesucian di dalam gereja Tuhan. Doakan terus. Supaya pekerjaan Roh Kudus di dalam gereja kita juga terus berjalan, tidak terhalang oleh apapun juga. Nah, disucikan dari apa? Coba saya tunjukkan satu ayat yang luar biasa. Di dalam kitab Sakaria, pasal terakhir, ayat terakhir, itu ada satu nubuatan di situ. Dan tidak akan ada lagi pedagang di rumah Tuhan semesta alam pada waktu itu. Menarik sekali ya, pedagang. Memang yang terjadi saat itu demikian. Orang berdagang, berjualan di bait Allah. Bait Allah menjadi tempat bisnis. Bait Allah menjadi tempat orang mencari keuntungan. Dan ini akan diusir semuanya oleh Tuhan. Disucikan oleh Tuhan. Gereja harus kembali kepada fungsinya. Menjadi rumah doa segala bangsa. Tempat di mana orang bisa berjumpa dengan Yesus. Tempat di mana pengajaran yang murni disampaikan. Tempat di mana orang bisa mengabdi, bukan mencari untung, tapi mengabdi kepada Raja di atas segala raja, kepada Tuhan di atas segala Tuhan. Dan itu yang sedang Tuhan lakukan. Sama kalau waktu itu sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, maka sekarang juga sebelum gereja naik ke sorga, saudara. Gereja meninggalkan dunia yang fana ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau saudara perhatikan, maka pada hari-hari terakhir, in the last days of Jesus, maka Yesus membungkam musuh-musuhnya. Coba saudara perhatikan kejadian-kejadian yang terjadi pada saat itu. Bagaimana Yesus seperti orang itu satu persatu musuhnya dibuat KO semuanya. Coba saya tunjukkan ya, supaya saudara jelas nanti kalau membaca. Yang pertama, itu orang Farisi dan orang Herodiani. Sebenarnya orang Farisi dan orang Herodiani ini tidak klop sebenarnya. Satu orang yang ekstremis, lalu satunya orang Herodiani itu orang-orang politik. Tapi untuk melawan Yesus mereka bisa bersatu. Bagaimana dunia bisa bersatu untuk melawan Yesus? Dan pada terakhir kalinya mereka juga mau menjatuhkan Yesus dengan masalah pajak. Masih ingat Tuhan Yesus ditanya, kami ini harus bayar pajak apa enggak? Nah ini pertanyaan sederhana tapi menjebak. Kalau Tuhan Yesus bilang bayar, maka Tuhan Yesus dituduh pro Roma. Ya, orang-orang Yahudi waktu itu walaupun di bawah Roma, tapi mereka ini sangat-sangat menentang Roma. Tuhan Yesus sudah dituduh antek-antek Roma dan sebagainya. Tapi kalau Tuhan Yesus bilang jangan bayar, maka perkataannya bisa ditangkap, bisa diadukan bahwa dia melawan undang-undang. Jadi ini memang jebakan Batman ini. Tapi Tuhan Yesus dengan hikmat ilahi, dia berkata, tunjukkan mana uang, tunjukkan kepadaku. Dan dia bilang, ini gambar siapa? Capnya siapa? Gambar Kaisar, kata mereka. Dan Tuhan Yesus berkata, berikan kepada Kaisar. Apa yang punyanya Kaisar, berikan kepada Kaisar. Apa yang punyanya Tuhan, berikan kepada Tuhan. Mereka tidak bisa ngomong. Itu yang pertama. Yang kedua, orang Saduki. Nah, orang Saduki ini kelompok lain lagi. Ini kelompok liberal. Orang-orang yang gak percaya mujizat, gak percaya hal-hal yang supranatural, termasuk tidak percaya akan kebangkitan. Nah, dia menjebak Tuhan Yesus dengan masalah kebangkitan. Dengan cerita yang diada-ada. Tentang seorang yang menikah dengan seorang wanita, punya 7 saudara. Ketika ini mati, maka tanggung jawab saudara kedua menikah dengan wanita ini. Itu Taurat memang. Ternyata 7 mati. Lalu orang Saduki tanya, nanti di kekekalan wanita ini istrinya siapa? Ini benar-benar pertanyaan yang diada-ada bukan? Dan Tuhan Yesus juga dengan tegas dia berkata, kamu sesat karena kamu tidak mengerti firman Tuhan. Saudara bisa lihat bagaimana orang Saduki dibuat KO oleh Tuhan. Yang ketiga, ahli-ahli Taurat. Ini kelompok lain lagi. Jadi kalau sudah perhatikan di kitab Injil ada berapa kelompok yang menentang Yesus. Ahli Taurat ini guru-guru Injil, dosen-dosen teologia, profesor-profesor teologia. Mereka juga ya seperti memberi pertanyaan soal kepada Tuhan Yesus. Menurut Rabi,
hukum yang terutama hukum yang mana? Dan Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Mereka pun dia bilang, betul. Jadi satu persatu musuhnya di-KO sama Tuhan. Selama ini kan Tuhan kalau ditentang, dia menghindar, dia menjawab sepatah dua patah kata. Tapi kali ini Tuhan tunjukkan hikmatnya. Semua musuhnya dibuat KO, dan terakhir di pasal 23. Di situ Tuhan Yesus mengecam orang ini dengan kecaman yang sangat pedas. Kalau sudah perhatikan di situ ada 8 kata celaka dan 8 kata munafik. Dan kalau sudah tahu bahwa salah satu pengajaran yang terkenal dari Yesus yang dicatat di Matius adalah 8 kata berbahagia. Matius pasal 5. 8 kata berbahagia, the beatitudes, dan diakhiri dengan 8 kata celaka. Celakalah kamu, celakalah kamu orang Farisi, celakalah kamu orang Saduki. Dia sudah enggak sungkan-sungkan sudah kali ini. Kamu munafik semuanya. Kata munafik yang paling banyak itu di Injil Matius, di seluruh kitab di Alkitab. Jadi apa yang mau disampaikan di sini? Satu kata bahwa Yesus menang. Dia naik ke kayu salib bukan sebagai pecundang tapi sebagai pemenang. Justru karena dia menang dan orang-orang tidak bisa berbuat apa. Mereka pakai cara yang paling jahat, dibunuh saja. Jadi Yesus itu pemenang. Dia menang dan dia akan menang. Dan dia akan menang sampai selama-lamanya. Makanya tadi kita katakan kita ini lebih dari pemenang. Dan ini sebenarnya tema utama dari kitab Wahyu. Kalau saudara membaca kitab Wahyu yang begitu mengerikan bukan? Tapi sebenarnya kitab Wahyu itu temanya satu. Jesus win. Yesus menang. Haleluya, Raja kita menang. Haleluya. Tuhan kita Tuhan pemenang. Haleluya. Sebab itu kita harus menjadi umat-umat pemenang. Amin. Karena Tuhan kita pemenang. Bapak kita pemenang. Jadi Tuhan itu naik kayu salib bukan kalah. Tapi dia naik sebagai pemenang. Dan dia juga menang dari maut. Amin. Nah, sekarang saya akan masuk ke bagian nomor 3. Apa yang terjadi pada hari-hari terakhir Yesus di muka bumi, yaitu Yesus meninggalkan bait Allah. Ini bukan sekedar meninggalkan, pulang gitu, bukan. Coba saya bacakan, Matius 23, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah. Keluar dari bait Allah, lalu pergi ke timur, ke Bukit Zaitun. Dan kisah ini dilanjutkan di mana murid-murid berkata, Bukit Zaitun ini sebelah timur daripada bait Allah, ya daripada kota Yerusalem. Bait Allah itu dekat dengan tembok kota. Keluar ke sebelah timur itu ada bukit namanya Bukit Zaitun. Di situ Tuhan Yesus duduk, lalu murid-murid berkata, tuh Rabi. Dia melihat bait Allah dari arah timur ke barat. Wah, hebat ya, bait Allah kita emas, mengkilau, apalagi matahari mau terbenam. Wah, dan Tuhan Yesus berkata, apa yang kamu lihat ini? Nanti satu saat tidak ada satu batu pun dari bait Allah ini yang terletak di atas batu yang lain. Mereka kaget setengah mati. Lalu mereka bertanya, kapan itu terjadi? Kemudian Yesus mulai berbicara tentang akhir zaman di Matius 24. Jadi semua itu ada urut-urutannya. Dan itu terjadi memang tahun 70 Masehi. Waktu mereka memberontak, mereka dikepung oleh Roma. Sekian lama memang susah dijatuhkan kota Yerusalem. Tapi ketika kota Yerusalem jatuh, orang Roma begitu marah, terjadi pembunuhan besar-besaran. Lalu mereka membakar bait Allah. Ketika dibakar, itu kan emas. Emasnya meleleh, masuk ke sela-sela batu-batunya. So itu batu-batunya dicungkit oleh serdadu Romawi. Diambil emasnya. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan, tidak ada satu batu pun yang terletak di atas batu yang lain. Terjadi. Jadi kalau saudara sekarang ke Yerusalem, di situ ada namanya tembok ratapan. Katanya itulah bagian dari tembok bait Allah yang masih ada. Tapi betul apa enggak saya juga enggak tahu. Tidak ada sisanya.
semua dibongkar habis. Nah, apa yang terjadi ini sebenarnya sudah dinubuatkan. Kalau saudara membaca di kitab Yehezkiel, di situ diceritakan bagaimana Nabi Yehezkiel mendapat penglihatan. Dia orangnya ada di Babel, tapi oleh roh dibawa ke Yerusalem. Di situ dia melihat bagaimana bait Allah sudah dicemari oleh banyak hal. Kotor, mesum, sehingga dikatakan kemuliaan Tuhan itu perlahan-lahan meninggalkan bait Allah dan meninggalkan kota Yerusalem. Dan terakhir kemuliaan Tuhan itu keluar dari kota Yerusalem dan hinggap di bukit sebelah timur kota itu. Nah, ini kan Yesus. Jadi firman Tuhan itu berkaitan, saudara. Ini penubuatan tentang Yesus. Yang diceritakan ini ya memang terjadinya waktu itu begitu. Tapi itu terjadi lagi pada zaman Yesus. Yesus meninggalkan bait Allah, meninggalkan kota Yerusalem dan dia keluar menuju Bukit Zaitun. Dan yang terjadi karena kemuliaan Tuhan diangkat dari bait Allah di Yerusalem, diangkat dari kota Yerusalem, maka Yerusalem dihancurkan oleh Babel. Nah, itu terjadi lagi. Di zaman Yesus dihancurkan oleh Romawi. Bisa melihat sekarang, saudara, korelasinya. Jadi ketika kemuliaan Tuhan sudah tidak ada lagi, gereja hanya sekedar gedung, maka yang tersisa hanyalah kehancuran. Dan itu akan terjadi di akhir zaman. Banyak gereja juga yang akan, mungkin masih ada gerejanya, mungkin masih ada ibadahnya, tapi sudah kehilangan hadirat Tuhan. Maka mereka akan masuk dalam masa yang susah di akhir zaman. Karena akan ada si Dajjal yang akan memerintah di akhir zaman. Tetapi kita bersyukur karena di dalam kitab yang sama di Yehezkiel tidak berhenti sampai di sini. Tapi di akhir daripada kitab Yehezkiel dikatakan kemuliaan Tuhan kembali lagi. Kemuliaan Tuhan kembali dari pintu gerbang sebelah timur dan kembali masuk ke bait suci. Dan bait suci dipulihkan dengan kemuliaan Tuhan. Penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tapi bait suci yang kali ini bukan bait suci yang sudah dihancurkan oleh Babel. Tapi bait suci yang baru. Itu dalam penglihatan Yehezkiel. Dan itu digenapi pada zaman Yesus. Yesus ditolak. Dan sampai sekarang masih ditolak. Karena Yesus ditolak, dia tinggalkan. Roh Tuhan tidak selama-lamanya, tidak akan terus berbantah-bantah. Makanya kalau sekarang roh Tuhan itu masih berbicara kepada kita, lalu kita salah masih ditegur oleh Tuhan. Ini namanya berbantah-bantah. Roh Kudus itu masih mengingatkan kita, masih berbantah-bantah. Seperti zamannya Nuh, 120 tahun berbantah-bantah terus. Ayo, jangan keraskan hati, bertobat. Tapi ingat, roh Tuhan itu tidak akan terus berbantah-bantah. Ada waktunya pintu kemurahan akan ditutup. Ada waktunya juga nanti zaman anugerah ini akan berakhir. Maka orang yang menolak Roh Kudus, yang menolak Yesus akan menghadapi penghukuman Allah. Dan kembali tadi dikatakan pada zaman Yesus pun dikatakan kemuliaan Tuhan dikembalikan. Di mana? Coba kita lihat. Di dalam Kisah Rasul pasal 2. Roh Kudus dicurahkan. Kemuliaan Tuhan dikembalikan. Tapi bukan bait Allah fisik. Tapi bait Allah rohani. Yaitu gerejanya. Roh Kudus dicurahkan kembali. Dan firman Tuhan itu selalu digenapi. Haleluya. Saudara mau mengambil bagian dalam kemuliaan Tuhan. Saudara rindu menjadi bait Allah yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Seperti zaman itu para rasul berdoa menantikan Roh Kudus. Mari kita rindu kemuliaan Tuhan itu menjamah kita kembali. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.